Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita sebagai seorang hambanya, kita sebagai salah satu makhluk ciptaannya tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah sanggup menghitung nikmatnya satu persatu. Salawat serta salam tak lupa kita limpah dan curahkan kepada Nabi kita, junjungan akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hadi Nata Bangsa, kelas 11 dari SMA IT Bunyan Indonesia. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bab al-jinayat dari kitab Bulughul Maram, atau bab tentang kriminalitas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah man qutila fi ammiyan aw rimiyan bihajarin aw sautin aw asan fa'alaihi aqlul khata'i wa man qutila amdan fahuwa qadun man hala duna lahu fa'alaihi la'natullah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh karena tidak sengaja, atau melemparnya dengan batu, atau memukulnya dengan cambuk atau tongkat, maka tebusan yang harus dia bayar adalah denda atas kekeliruannya. Dan barang siapa yang membunuh dengan sengaja atau terencana, maka tebusannya ialah qisas atau hukuman mati. Dan barang siapa yang menghalang-halangi hukuman mati, maka ia akan dilaknat oleh Allah. Dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattaba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bil ihsan. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik dan membayar diat dengan baik pula. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, yang artinya, jangan membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena kebenaran. Dalam hadis Rasulullah SAW, darah yang diharamkan dan darah yang dihalalkan oleh Allah untuk dibunuh, An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, la yahillu damu mar'in muslim an tashhada ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin, as-sayyib adh-dhani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi wal mufariqu lil jamaah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang telah berikrar bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali 3 sebab. Tsayyibuz zani, janda atau duda yang berzina, wan nafsu bin nafsi, dihukum mati karena membunuh, wat tariku li dinihi, orang yang murtad, wal mufariqu lil jamaah, dan orang-orang yang meninggalkan jamaah, keluar dari jamaah. Adapun berkaitan dengan denda atau diat yang perlu dibayar oleh pelaku yang dimaafkan oleh saudaranya karena telah membunuh, ada dalam hadis Rasulullah SAW
yang berbunyi, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala qatala rajulun rajulan 'alan nabiyyi diyatu asyral alfan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya pada zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang membunuh laki-laki lain. Lalu Rasulullah menetapkan tebusan atasnya 12.000 dirham. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah dalam Islam, ketika kita membunuh orang yang tidak bersalah, maka orang itu akan dikenakan hukum qisas atau dibunuh juga. Atau jika saudaranya memaafkan kesalahan yang telah membunuh itu, maka dia bisa membayar sebesar 12.000 dirham. Lalu berkaitan dengan hidup, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan pula akan datang kepada kita. Dan ketika kita berbuat keburukan, maka keburukan itu yang akan kembali kepada kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.